IKALANGAN remaja generasi muda adalah merupakan potensi bangsa untuk meneruskan cita-cita perjuangan. Oleh karena itu mereka memerlukan pengarahan-pengarahan dan pembinaan-pembinaan yang mendasar untuk menjadi landasan dan paduan mereka dalam bergerak menapak masa depan yang lebih cerah dari masa kini. Beberapa problematika remaja adalah pertumbuhan fisik, ketidakstabilan emosi, perkembangan kecerdasan yang mendekati kematangan, problem hari depan, problem sosial, problem pendidikan, masalah akhlak, krisis identitas. Dakwah Islamiyah merupakan agen of change, sangat erat kaitannya dengan pembinaan generasi muda sebagai generasi Islam. Adapun masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Sedangkan menurut Zakiyah Darajat, 1990/23, remaja adalah masa peralihan di antara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berpikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah dapat matang. diambil pengertian bahwa kaum remaja terpelajar kurang cocok bila digolongkan pada kelompok awam, karena tidak jarang mereka menyukai pemikiran yang kritis. Namun untuk digolongkan pada kelompok cerdik cendekiawan juga mereka kurang sesuai, karena kebanyakan dari mereka akan sering kesulitan bila dituntut untuk melakukan pemikiran yang benar-benar mendalam, yang paling tepat mereka merupakan golongan ketiga yang berada di antara kedua kelompok itu. Karena kelompok remaja terpelajar, suka membahas sesuatu tetapi hanya dalam batas tertentu. Sehingga metode dakwah yang diprioritaskan bagi mereka adalah dengan mujadalah bi allati hiya ahsan, yaitu dengan berdialog, bertukar pikiran dan perasaan, guna mendorong mereka untuk menggunakan akal dan hati secara sehat. Mereka sebaiknya diposisikan secara setara dengan dai untuk menghargai potensi mereka. Dengan merasa dihargai dan merasa didengar maka mereka akan lebih condong mendengar suara dai. Dengan demikian pesan-pesan dakwah yang disampaikan akan diterima. Adapun dakwah melalui media cetak terutama yang ditujukan kepada halayak remaja terpelajar, dalam menyampaikan kalimatnya menggunakan kalimat dialogis yang mengajak pembaca untuk berdiskusi, bertukar pendapat dan menemukan solusi tentang masalah agama tanpa ada yang merasa digurui atau menggurui. Di sini terlihat seorang dai memberi penghargaan pada para pembaca. Kondisi seperti ini juga akan menambah kedekatan antara keduanya, seolah pembaca ikut terlibat dengan apa yang dibahas. Dengan kedekatan ini pesan-pesan dakwah akan lebih mudah untuk disampaikan dan fakta diterima. bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk berdakwah ialah melalui pendidikan. Karena pada hakikat, ada satu kesamaan mendasar antara dakwah dan pendidikan. Pada keduanya berlangsung proses transfer pengetahuan. Kesamaan itu mengakibatkan lahirnya beberapa kesamaan tujuan antara dakwah dan pendidikan. Bahkan, beberapa definisi pendidikan Islam menjadikan terbentuknya kepribadian Muslim sebagai tujuan akhirnya. Pendidikan dan agama memiliki hubungan antara keduanya. Karena karakteristik seseorang tidak jauh dari pendidikan dan agama, khususnya di kalangan remaja banyak sekali yang meremehkan dan menyepelekan pentingnya pendidikan agama. Sehingga mereka tanpa sadar telah melakukan hal-hal yang tidak baik atau melanggar aturan agama seperti kasus perzinahan, pergaulan, tawuran dan lain sebagainya. Mereka tanpa sadar telah melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran diri untuk belajar pendidikan agama, khususnya di kalangan remaja banyak sekali kasus-kasus tentang perzinahan bahkan di usia 7 tahun saja sudah melakukan hal tersebut. Mungkin menurut mereka perbuatan seperti itu boleh-boleh saja. Disebabkan karena mereka kurangnya pendidikan agama. Pendidikan agama adalah aspek pendidikan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Agama sendiri ialah pedoman hidup dan merupakan suatu sarana untuk menanamkan karakter yang baik. Karena dengan itu, seseorang menjadi terbiasa berpikir secara kritis dan dengan adanya dasar-dasar pendidikan agama Islam. Seseorang dapat berpikir secara murni dan tidak bingung jika menghadapi persoalan di kehidupan. Terwujudnya suatu karakter di kalangan remaja akan berdampak positif baik untuk dirinya dan untuk orang-orang di sekitarnya dan menjadi perubahan di dalam masyarakat yang dulunya sangat pasif, kurang mengetahui agama secara keseluruhan dan akhlak yang kurang, sekarang menjadi aktif sedia kala dalam berbagai hal
berwawasan luas dan berakhlak yang baik. Pendidikan agama Islam untuk masa depan, khususnya sudah berkeluarga. Pendidikan tersebut berperan sebagai pengetahuan untuk mendidik diri kita sendiri dan keluarganya kelak dalam bermasyarakat serta cobaan-cobaan lainnya pada zaman sekarang. Semua itu tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada kekuatan iman pada diri sendiri. Karena dengan iman seseorang memiliki pendirian yang akan menjaga diri dari berbagai situasi dan kondisi yang akan terjadi. Oleh karena itu kedua orang tua bahkan orang dewasa berkewajiban membantu, merawat dan membimbing serta mengarahkan kepada anak-anak yang belum dewasa untuk dapat bertumbuh dan berkembang membentuk kepribadian yang lebih baik sesuai hukum Generasi Islam. muda adalah merupakan potensi bangsa untuk meneruskan cita-cita perjuangan. Oleh karena itu mereka memerlukan pengarahan-pengarahan dan pembinaan-pembinaan yang mendasar untuk menjadi landasan dan paduan mereka dalam bergerak menapak masa depan yang lebih cerah dari masa kini. Salah satu alternatif dalam pembinaan mental remaja ini khususnya remaja Islam yang menjadi bagian dari generasi muda secara keseluruhan, adalah lewat dakwah Islamiyah dan pendekatan melalui pendidikan agama Islam yang bertujuan kepada membentuk perilaku atau karakter yang baik pada generasi muda atau remaja Islam, yang berlandasan dengan Al-Quran dan hadits-hadits Allah SWT.